kalau di sekeliling mereka itu mereka punya saudara, adik, kakak, orang tua yang penghasilannya kurang atau bahkan tanpa penghasilan, itu cara mereka termudah untuk membantu adalah memberikan akses terhadap ilmu wirausaha, akses terhadap pendampingan, akses terhadap perizinan, akses terhadap pemasaran, laporan keuangan, dan permodalan. Tanpa kita menjadi sociopreneur pun, sebagai individu, kita dituntut berbagi untuk sesama kita, terutama kepada yang 8 asnaf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini. Di episode kedua kali ini kita kedatangan tamu spesial yang Masya Allah sibuknya, yaitu Bapak Dr. Indra Uno. Selamat datang Bapak. Terima kasih udah mengundang ke acara podcastnya Adrian Nofriski. Masya Allah. Di episode ini kita akan membahas entrepreneurship sebagai solusi pemberdayaan yang optimal. Nah, beliau ini seorang founder, salah satu founder dari OKOC, dan seorang entrepreneur yang sukses, sangat sukses mungkin. Sebelumnya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah ngundang ke podcast ini. Wah, keren-keren. Saya yang berterima kasih sama Bapak ini. Sebelumnya saya ada cerita nih Pak mengenai Bapak. Mengapa saya jadi berpikir untuk mengundang Bapak nih. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak, apa benar Ibunda Bapak dulu pernah punya kayak sekolah kursus rangkai bunga gitu Pak? Kursus rangkai bunga. Kalau kursus kepribadian itu saya ingat, tapi kursus rangkai bunga saya nggak ingat. Tapi bisa jadi. Oh iya, soalnya saya dapat cerita dari ibu saya. Dulu ayahnya ibu saya itu staf dari ini Pak, Kemendikbud di bagian ini sekolah pendidikan luar sekolah. Nah, ibunda Bapak itu suka bolak-balik ke rumahnya Pak, makanya saya jadi kepikiran untuk mengundang Bapak. Keren. Waduh, makasih ya. Nanti ceritanya dikasih ke saya CC ke Winnie ya. Oh oke. Pak, boleh ceritain nggak Pak pengalaman Bapak pertama dalam dunia sosiopreneur? Nah itu bisa manis pahitnya itu apa sih Pak? Lalu susah senangnya apa kalau di dalam sosiopreneur itu Pak? Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Sociopreneur atau sering disebut panjangnya social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Pelakunya namanya wirausaha sosial. Itu sebenarnya udah cukup lama, dari tahun 2000-an gitu ya. Dari tahun 2000-an ada 2 inisiatif yang saya terlibat dalam kewirausahaan sosial. Pertama itu dari keluarga, di mana ayah dan ibu saya memulai suatu gerakan sosial pendidikan, khususnya untuk kewirausahaan dengan nama yayasannya Min R. Uno Foundation. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di tempat saya bekerja dulu, itu saya juga punya amanah atau punya role, peran dalam menjalankan sebuah yayasan. Dulu namanya Yayasan Rio Tinto. Nah, itulah awal mula saya
berkecimpung, ya, nggak direncanakan sebelumnya, tapi berkecimpung dalam suatu lembaga yang khusus melakukan kewirausahaan sosial. Tapi sebelum-sebelumnya, dalam saya aktivitas di karir sebelumnya, saya itu pernah bekerja di Bandung, di BUMN namanya PTDI. Ya, PTDI apa? Dirgantara Indonesia ya. Karena latar belakang keilmuan saya itu di pesawat terbang, sehingga kerjanya di perusahaan terbatas Dirgantara Indonesia atau PTDI. Dulu namanya IPTN. Nah, saya aktif di Korpri waktu itu. Sekarang udah hampir nggak kedengeran ya Korpri. Korpri itu Korps Pegawai Republik Indonesia. Udah nggak kedengeran bahas sepertinya. Nggak kedengeran. Nah, pada saat saya di Korpri tersebut, saya beberapa kali diminta untuk menyelenggarakan event-event, ya mulai dari event yang bersifat bagi-bagi sembako sampai event yang lebih besar lagi yang mencakup seluruh karyawan. Waktu itu ada 16.000 karyawan. Nah, pada saat itu kita membuat suatu pameran rangkaian dalam rangka hari ulang tahun Korpri pada saat itu. Ya, jadi aktivitas sosial itu sudah dari awal karir, itu usianya masih mungkin lebih tua sedikit dari Adrian. Ya, lebih tua sedikit dari Adrian. Jadi awal-awal saya memulai karir. Jadi dulu masih menjadi karyawan ya sampai beberapa saat kemudian. Nah, kalau ditanya terhadap suka dukanya, menurut saya kalau di kewirausahaan sosial atau dunia sosial itu berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis itu ada apa? Ada kompensasi rupiah, ada kontraprestasi. Jadi ada hal-hal yang harus diberikan. Nah, kalau di sosial itu menarik. Kenapa? Karena yang bekerja bareng-bareng itu tidak ada imbalan rupiahnya sama sekali. Ya, itu kalau di sosial. Tetapi kalau di kewirausahaan sosial, itu layaknya sebuah usaha, itu mereka dikasih imbal jasa, tetapi usahanya secara keseluruhan harus punya dampak sosial. Contohnya apa? Misalnya berapa orang yang dididik, berapa orang yang didampingi, di coaching, di mentoring, berapa banyak yang mendapatkan penghasilan, berapa banyak yang menciptakan lapangan kerja. Ya, itu di kewirausahaan sosial. Jadi ada 3 macam nih, kalau yang tadi saya udah sebut ya. Pertama, kita bisnis murni ya, atau kewirausahaan. Kedua, ada kewirausahaan sosial di mana bukan hanya profit yang dikejar, tetapi juga dampak sosial. Ketiga, ada yang murni sosial, di mana tetap pegawainya digaji, tetapi dia tidak mengejar profit, tetapi mengejar dampak dari program-program yang dijalankan oleh yayasan tersebut. Suka dukanya apa? Ya berarti cara komunikasi kita dan cara mengajak kita sedikit berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis, pokoknya kalau nggak memberikan achievement gitu ya, capaian, ya penilaiannya jelek, dan kalau penilaiannya jelek terus-terusan, ya dipersilahkan untuk berhenti dari suatu perusahaan. Nah, kalau di sosial ini berbeda karena yang diajak adalah lebih ke hatinya. Ya, jadi lebih ke hatinya, terus yuk kita pergi ke satu tujuan,
yang punya dampak dan manfaat terhadap masyarakat umumnya. Dan kadang-kadang kalau yang belum paham mengenai itu ya kerjanya nggak sesuai dengan target, nggak sesuai dengan waktu, dan tidak memprioritaskan atau memprioritaskannya yang terakhir gitu ya dari apa yang mereka lakukan. Sehingga kita harus cari solusi nih, gimana caranya ngajak orang supaya lebih semangat, atau kita siasati yang tadinya targetnya misalnya kelar hari ini, ya kita mundurin beberapa hari atau beberapa minggu. Itu kira-kira. Masih mengenai yang tadi, Pak. Kalau disuruh memilih, lebih baik memilih ke bidang sosiopreneur apa ke kewirausahaan murni, Pak? Nah, kalau tadi kan ada 3 tuh, ada bisnis, ada kewirausahaan sosial, terus ada sosial. Ya bisnisnya kewirausahaan ya. Jadi ada 3. Yang di tengah ini adalah kombinasi dari kedua yang kiri kanan gitu ya. Baik. Yang perusahaan murni sama yang disebut sosial. Nah, kalau sekarang disuruh memilih, saya memilih yang dua-duanya. Jadi ada dampak sosialnya, tetapi dia bisa lebih langgeng keberadaannya atau lebih lestari karena dia punya bisnis model yang akan menghidupi jalannya organisasi tersebut ya, dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi pilihannya adalah mengerjakan dua-duanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Kan seperti background Bapak nih, terlihat ada tulisan OKOC nih, Pak. Bagaimana sih, Pak, awal mula OKOC itu terbentuk? Kenapa Bapak bisa keterpikiran gitu? Oh, saya harus membentuk OKOC nih. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, tadi cerita di awal tuh di tahun 2000-an, di mana ayah dan ibu saya memulai suatu gerakan sosial dalam bentuk yayasan pendidikan kewirausahaan. Itu lambat laun saya merasa bahwa ini dampaknya harus lebih luas lagi. Lebih luas dan lebih luas, karena waktu itu fokusnya adalah mahasiswa. Dan yayasan tersebut sampai sekarang memang berfokus pada mahasiswa. Nah, dari kira-kira 2012 gitu ya, 2000 atau belum terlalu lama dari 2010 gitu, saya berpikir gimana caranya supaya dampak dari yayasan ini bisa lebih luas lagi. Berarti yang termudah itu adalah kita memberikan mereplikasi diri kita sendiri kepada organisasi-organisasi di seluruh Indonesia. Nah, tapi pada saat itu kendaraannya, yaitu yayasan ini, belum menemukan cara yang pas. Ya, sambil berjalannya waktu, karena yayasan ini berjalan, pertama disokong atau disupport, itu didukung oleh dukungan finansial dari keluarga dan dari teman-teman. Ya, jadi dari teman-teman kami yang setujuan itu mereka memberikan dukungan finansial. Nah, ternyata pada tahun 2016 kita lihat ada kebutuhan yang lebih besar dan tempatnya di Jakarta sendiri. Tempat saya tinggal. Adrian juga kan di Jakarta juga ya. Iya, betul, Pak. Nah, ternyata di Jakarta pada saat 2016 kita lihat bahwa yang menganggurnya itu persentasenya cukup tinggi. Dan kita ingin menggunakan hal-hal yang kita sudah pelajari di yayasan agar bisa diaplikasikan, diimplementasikan kepada seluruh warga Jakarta. Artinya apa? Bukan cuma mahasiswa. Karena apa, yang tidak punya kerja itu bukan hanya usia muda, tapi usia di atas 24 sampai 35, bahkan di atas 35 sekalipun.
Nah, lahirlah ide mereplikasi keberadaan yayasan ini di setiap pelosok Jakarta. Ya, jadinya kan Jakarta itu ada 44 kecamatan, ada 267 kelurahan. Nah, kira-kira kecamatan itu dipilih yang besarannya secara geografi itu pas. Karena kecamatan punya fasilitasnya. Nah, akhirnya idenya keluar gimana mereplikasi kurikulum yang sudah atau program yang sudah dijalankan di yayasan ke setiap kecamatan. Dan di kecamatan itu ada seperti yayasan. Ya, dan waktu itu caranya karena kita pikir, wah ini kalau dikerjain semua sendiri ini bakalan mahal nih. Jadi yang kita lakukan adalah bentuknya adalah gerakan sosial atau kesukarelawanan. Jadi siapapun yang terlibat di dalamnya itu harus volunteer. Ya, mulai dari trainernya, kemudian dari coachnya, kemudian dari mentornya, kemudian dari pengurusnya, dan seterusnya. Itu semua volunteer. Nah, ternyata dalam tempo 3 bulan, 4 bulan gitu, itu berhasil kita melakukan pelatihan secara cuma-cuma, didukung oleh banyak volunteer. 4 bulan itu kita bisa melatih hampir sekitar di bawah hampir 50.000 orang. Banyak Hampir 50.000 orang ya dalam tempo singkat. Itu hanya bisa dilakukan kalau banyak orang yang berinvestasi pada tujuan tersebut. Nah, lahirlah yang kita sebut gerakan sosial OK, One Kecamatan, OCE, One Center for Entrepreneurship. Jadi OC-nya itu adalah yayasannya, yang Yayasan Min Erwino itu ada di seperti Yayasan Min Erwino yang ada di setiap kecamatan. Dan polanya adalah semua orang urunan tenaga, pikiran, waktu, bahkan juga uang untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pendampingan usaha di kecamatan-kecamatan di DKI Jakarta. Nah, itu adalah cikal bakal mulainya OKOC di Jakarta, dan sekarang kita sudah lihat ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia ya, bahkan ada yang di luar negeri juga, di Kairo namanya OKOC Mumtaz Timur Tengah. Nah, teman-teman diaspora di sana diprakarsai dan digerakkan oleh Ustadz Helmi Mudofar. Nah, mereka punya gerakan sosial OKOC Mumtaz Timur Tengah. Jadi itu dia cikal bakal lahirnya, Adrian. Berarti bisa dikatakan OKOC itu upgrading dari ini organisasi apa komunitas Bapak yang lama, yayasan Bapak yang lama itu ya Pak? Iya, yayasannya sampai detik ini masih menjalankan, bahkan udah lebih dari 13 batch itu mahasiswa itu ikut ya setiap tahun. Dan selama 1 tahun itu dilatih dan didampingi usahanya, dan mereka kemudian menjadi alumni. Mereka ya, sampai sekarang masih terus berkembang sekitar 70%. Ya, jadi betul upgrade, diluaskan. Tadinya hanya mahasiswa, jadi usianya sekarang 15 sampai 64 bahkan lebih ya, di atas 70. Kalaupun masih ingin melakukan aktivitas wirausaha, kita tetap latih dan dampingi. Bukan cuma diperluas usianya,
tetapi bukan cuma mahasiswa aja, yang nggak sekolah sekalipun boleh ikut ya. Atau lulusan SD, atau lulusan SMP, atau lulusan SMA, SMK, diploma, itu boleh ikut. Nggak hanya mahasiswa aja. Gitu, Adrian. Apa tips agar para pemberdaya tetap semangat dalam memberdayakan masyarakat, khususnya untuk mendorong agar menjadi seorang sosiopreneur muda, Pak? Apa tips-tipsnya nih, Pak, kalau dari Bapak? Nah, kalau dari seluruh tahapan bagaimana kita melakukan pelatihan dan pendampingan usaha, itu tahapannya itu kita sebut tahapannya 7 top. 7 top itu 7 tahap OKOC Prima. Dimana kalau yang ikut atau peserta itu melalui 7 tahap tersebut, mereka bisa usahanya bertumbuh secara lestari atau langgeng gitu ya, sustainable growth istilahnya. Nah, ini ruhnya dari yang 7 ini ada di tahap ketiga, yaitu pendampingan usaha. Di mana bukan cuma knowledge aja yang diberikan atau keilmuan yang diberikan kepada peserta, tetapi juga harus didampingi. Kenapa? Karena kalau baru dapat ilmu kan kayak baru belajar nyetir mobil gitu ya. Belajar nyetir mobil itu harus didampingi sebelah kirinya nih sama yang lebih ahli. Supaya apa? Dia bisa bantu ingatkan ngerem, bisa menghindar supaya nggak nubruk dan seterusnya. Jadi meningkatkan keefektivitasan dan efisiensian dari orang yang didampinginya. Supaya apa? Supaya lebih cepat, lebih murah, dan lebih bagus kualitasnya. Ya, tipsnya yang paling penting adalah setiap wirausaha itu untuk bisa bertumbuh perlu ada pendamping usaha. Dan pendamping usaha ini bisa dilatih. Ya tentunya orang yang sudah duluan punya usaha, dia bisa dilatih supaya penyampaiannya lebih terstruktur dan lebih mudah dimengerti oleh orang yang didampinginya. Dan berikutnya adalah teman-teman dikasih tahu manfaatnya. Manfaatnya adalah gini, kalau di sekeliling mereka itu mereka punya saudara, adik, kakak, orang tua yang penghasilannya kurang atau bahkan tanpa penghasilan, itu cara mereka termudah untuk membantu adalah memberikan akses terhadap ilmu wirausaha, akses terhadap pendampingan, akses terhadap perizinan, akses terhadap pemasaran, laporan keuangan, dan permodalan di ujungnya. Ya. Jadi itu tipsnya, yaitu apa? Gabung komunitas OKOC, udah itu terus kita ikuti 7 tahapnya, dan setelah mengerti, mereplikasikannya di daerah masing-masing atau di komunitas masing-masing. Gitu. Tips-tipsnya sangat bermanfaat, Pak, untuk teman-teman di luar sana. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah dunia sosiopreneur ini masih relevan, Pak, dalam zaman ini? Seperti kita tahu bahwa kan untuk rupiah aja sekarang nyarinya itu susah, Pak. Untuk kewirausahaan murni aja itu sulit. Bagaimana mau menjadi sosiopreneur? Nah, apakah itu relevan untuk era ini, Pak? Oke, pertanyaan keren banget. Saya akan jawab sesuai dengan tempat kuliahnya Adrian, yaitu UIN. Jadi yang dasarnya itu adalah kalau seorang Muslim ada 5, ya ada 5 rukunnya kan.
Iya betul. Salah satunya itu adalah kita berbagi. Ya, jadi tanpa kita menjadi sociopreneur pun sebagai individu kita dituntut berbagi untuk sesama kita, terutama kepada yang 8 asnaf itu, ya. Tetapi nggak hanya terpaku pada 8 asnaf, lebih luas lagi, kita mau kasih hadiah ke orang, mau kasih donasi, kasih sedekah itu ke siapapun. Tetapi yang 8 asnaf itu membuat kita bahwa kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, tetapi juga kita harus berbagi. Ya, dalam bentuk zakat, sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya. Jadi, tanpa kita bilang, oh, kamu harus jadi socialpreneur di era sekarang, itu dari lahir atau dari akil balik kita udah dituntut untuk itu. Ya, oleh agama Islam udah dituntut. Nah, itu pun kalau bisa gitu ya. Tetapi kita justru mendorong, Rasulullah SAW justru mendorong bahwa kita dalam keadaan lapang maupun sempit ya harus memberi. Nah, socialpreneur atau social entrepreneur itu dia selalu dalam konteks itu, di mana usahanya, ya, entrepreneurship-nya itu harus menghasilkan atau menutup biaya bahkan lebih. Jadi harus ada lebihnya. Ya, kenapa? Supaya apa? Supaya bertumbuh. Nah, terus ada komponen sosialnya. Jadi menurut saya justru pada era sekarang di mana kita itu banyak diberikan ujian-ujian terkait ekonomi, yang paling pas profesi adalah social entrepreneur, di mana kita bisa bersama-sama, gotong royong, berjamaah, tolong menolong, bisa dapat income atau penghasilan buat diri kita dari entrepreneurship-nya, ya, dari entrepreneur menjadi entrepreneurnya, dan memberikan dampak sosial dari sosialnya. Digabung jadi social entrepreneur. Baik Pak, terima kasih Pak udah menjawab semua pertanyaan dari kami. Mungkin cukup sekian podcastnya Pak. Terima kasih Adrian. Baik, kita tutup Pak. Sekian podcast episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.